Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa dengan saya Adi Gunawan, dan kali ini saya mau ajak Bapak dan Ibu guru yang mulia untuk menyimak pembahasan tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar tertentu atau specific learning disability. Sebelum kita mulai, saya perlu sampaikan bahwa acara ini sebelumnya telah memenuhi protokol kesehatan, oleh karena itu saya mohon izin. Saya dan dua orang narasumber kita pada hari ini akan membuka masker selama acara ini berlangsung. Mohon izin Bapak Ibu. Baik, saya perkenalkan dua narasumber yang sudah hadir pada hari ini menemani saya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Asep Supena MPSI dari Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Apa kabar Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Mas Adi, bagaimana kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik Pak. Baik, narasumber berikutnya adalah Ibu Dr. Riksma Nurrahmi Rinalti Akhlan MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Apa kabar Ibu Riksma? Assalamualaikum. Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar tertentu atau specific learning disability. Saya mulai dari Pak Asep. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan kesulitan belajar tertentu atau specific learning disability ini Pak Asep? Ya, kalau kita lihat literatur misalnya, ada istilah learning disability yang kemudian kita terjemahkan sebagai kesulitan belajar. Tetapi di literatur yang lain kita juga menemukan ada kata tambahan spesifik ya, sehingga menjadi specific learning disability. Pengertiannya adalah mereka yang mengalami kesulitan pada bidang-bidang akademik tertentu ya, seperti membaca, kemudian menulis, atau matematika. Jadi salah satu saja gitu Pak Asep ya? Atau bisa secara bersama-sama Mbak? Iya, bisa saja bersama-sama. Tetapi biasanya kita menemukan di lapangan misalnya ya, ada yang disebut sebagai ini anak disleksia gitu ya. Disleksia? Artinya dia fokus mengalami kesulitan dalam hal membaca misalnya dan bahasa. Tapi di sisi lain kita juga mungkin menemukan anak yang dikenal sebagai diskalkulia misalnya. Dia mengalami kesulitan pada tugas-tugas matematika. Tetapi bisa saja mereka itu memiliki gejala tambahan gitu ya, dan itu dimungkinkan seperti itu. Nah, yang penting mungkin dipahami itu Mas Adi, ini kan sering guru-guru itu terkadang mencampur adukan gitu kan antara kesulitan belajar dengan hambatan-hambatan yang lain, sehingga terkadang mereka sebenarnya tidak tahu persis ini sebenarnya learning disability gitu kan, atau yang lain ya, seperti misalnya slow learner, katakanlah seperti itu. Itu saya kira yang harus mungkin dipahami betul oleh para guru. Baik, Bu Riksma, kalau tadi Pak Asep sudah menyebutkan ada diskalkulia, ada disleksia, ada tipe lain nggak Bu, atau jenis lain yang termasuk dalam kesulitan belajar spesifik ini Bu, dalam specific learning disability? Ya, jadi karena memang kategorinya masuk di gangguan perkembangan atau kita sebut neurodevelopmental disorder ya, ada juga yang kita sebut sebagai dysgraphia misalnya. Jadi ada kesulitan juga berkaitan dengan visual atau spasial gitu ya. Kalau tadi mungkin disleksia, diskalkulia itu sangat khas berkaitan dengan kesulitan membaca atau kemudian menulis gitu ya. Berkaitan dengan hitungan tadi ya, berkaitan dengan bagaimana mengenali simbol-simbol angka gitu. Jadi ada kalanya bisa satu pada satu area tertentu atau mungkin lebih dari satu. Tadi apa Bu? Developmental disorder. Ini apa ya Bu? Apakah sebuah penyakit atau apa, dan penyebabnya ini apa Bu? Ya, kalau kita bicara disorder, memang areanya itu di bidang kesehatan ya. Jadi kita menyebutnya memang disorder. Tapi begitu kita masuk ke perspektif pendidikan, saya setuju sekali Pak Asep menyebutkan tadi disability ya. Jadi artinya memang ada kesulitan atau gangguan berkaitan dengan proses pembelajaran tadi Pak. Proses belajar ini bisa diobati nggak Bu, secara medis? Artinya dia akan disandang sebenarnya, disandang seumur hidupnya. Jadi permanen itu Ibu ya? Iya. Ada terapi-terapi mungkin seperti yang bisa dijalani seperti yang pada autisme syndrome disorder gitu?
Pada prinsipnya sesuatu yang disandang itu akan sangat baik apabila kemudian kita lakukan stimulasi atau Stimulasi. intervensi ya. Baik. Jadi kalau namanya disandang dia akan membaik apabila kita lakukan intervensi yang cukup adekuat, artinya cukup baik dan cukup tepat untuk siswa tersebut sih Pak. Jadi di saat sudah menemukan clue-nya ya Pak, kalau begitu pintunya tuh terbuka, anak-anak itu akan mampu belajar dengan baik. Jadi orang tua yang anaknya mengalami kesulitan belajar spesifik ini nggak perlu bolak-balik berobat ke dokter sampai ke luar negeri atau ke pengobatan tradisional, alternatif, dukun dan sebagainya gitu ya. Tapi Iya. yang penting mungkin menemukan bagaimana intervensi yang tepat gitu ya Bu ya. Betul. Jadi Baik. kita perlu sekali mengenali dulu karakteristiknya barangkali ya Pak Asep ya. Banyak Oke. hal yang perlu diketahui oleh guru, terutama berkaitan kesulitan belajar apa yang paling tampak pada anak tersebut. Itu mungkin yang paling penting. Saya kembali ke Pak Asep nih Pak. Tadi kan ada beberapa tipe ya Pak ya. Ada disleksia, ada diskalkulia, tadi disebut Bu Risma juga ada disgrafia, ada juga yang terkait dengan spasial gitu. Mungkin ini Pak Asep bisa lebih diperjelas Pak, perbedaannya, kemudian mungkin karakteristiknya dari masing-masing ini apa ini Pak Asep? Iya, kalau disleksia itu kan karakteristik khasnya mengalami kesulitan terkait dengan tugas-tugas membaca ya, seperti dia mengalami kesulitan untuk mengenali dan membedakan simbol-simbol huruf misalnya. Kemudian juga mengalami kesulitan ketika mengeja gitu ya. Artinya mencoba untuk merangkai beberapa huruf menjadi satu suku kata kemudian menjadi kata. Itu kan proses mengeja, itu tidak mudah bagi mereka. Jadi mengenal kata tapi huruf apa saja yang ada dalam kata itu supaya dirangkai jadi satu kata itu. Iya, dia butuh waktu yang lama ya untuk mendapatkan pemaknaan atau pemahaman dari sebuah suku kata atau kata itu. Karena tadi kan seperti dijelaskan oleh Bu Risma bahwa ini kan problemnya adalah gangguan persepsi ya, persepsi. atau neurodevelopmental, sehingga memang problem dasarnya adalah mengalami gangguan atau hambatan di dalam proses mempersepsi, karena kan persepsi itu bagian dari proses neurologis gitu. Baik. Nah Kalau itu untuk disleksia. Kalau untuk diskalkulia, kalau diskalkulia ya kesulitannya terkait dengan tugas-tugas matematika ya, termasuk juga mengenali simbol-simbol ya, matematika, kemudian penalaran itu juga tidak mudah. Termasuk menghitung uang mungkin. Termasuk menjumlah, menghitung ya. Jadi konsep-konsep dasar matematika itu sering mengalami kebingungan gitu. Soalnya kan ada juga Pak yang nggak bisa matematika tapi kalau ngitung uang cepat gitu ya Pak. Ah itu mungkin lain lagi itu jangan. Ya jadi itu untuk matematika. Sementara kalau yang disgrafia itu karakteristik khasnya adalah mengalami kesulitan di dalam menulis ya. Jadi kalau tulisannya itu kadang ya acak-acakan gitu kan, tidak mudah dipahami, kemudian kadang-kadang mencampur adukan gitu kan antara tulis sambung dengan tulis kapital gitu. Jadi tidak beraturan dah. Dan itu ada persoalan di koordinasi antara visual dengan gerakan motorik ya. Sehingga itu menjadi berat dengan menggambar ada kaitannya nggak Pak disgrafia? Mungkin tidak bisa membaca gambar atau... Ya sebenarnya fokusnya ke menulis ya. Menulis. Karena kan menulis itu butuh satu gerakan ya motorik halus yang teratur gitu. Nah itu yang kemudian mereka mengalami kesulitan. Baik, Bu Risma, ini bedanya apa sih Bu kesulitan belajar spesifik ini dengan lamban belajar, kemudian dengan kalau dulu istilahnya itu nagrahita ya, kalau sekarang intellectual disability, ini perbedaannya di mana nih Bu? Iya Pak. Pada anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik itu sangat khas, mereka tidak mengalami gangguan kognitif. Jadi secara tidak mengalami gangguan kognitif gitu ya? Secara intelektual mereka normal, artinya dalam batas rata-rata, bahkan banyak yang di atas rata-rata gitu. Itu yang sangat membedakan. Termasuk dengan yang lamban belajar juga ya Bu ya? Iya, kalau slow learner itu kan di kategori borderline gitu ya, jadi tentu berbeda. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan IQ ya Pak Asep ya, untuk yang kesulitan belajar spesifik ini Pak? Saya lihat di definisi yang disampaikan oleh Asosiasi Psikiater Amerika, itu mereka menyebutnya
kecerdasan intelektual mereka itu rata-rata atau ada yang di atas rata-rata. Rata-rata bahkan ada yang di atas rata-rata. Betul. Jadi dia memang fokus sulitnya itu pada bidang akademik tertentu saja. Sementara kalau slow learner itu kan menurut definisinya kan mereka yang berada di garis perbatasan ya, yaitu kurang lebih ya kisaran IQ 70 sampai dengan 90 lah gitu. Nah, sementara yang intellectual disability kan 70 ke bawah gitu. 70 ke bawah. Jadi kalau mereka sih memang mengalami problem di Semua bidang ya, di Pak? kecerdasan intelektual, sehingga manifestasinya akan mengalami kesulitan pada banyak hal gitu kan. Pada banyak hal. Karena modal utamanya intelektual kan bermasalah. Sementara kalau yang learning disability, modalitas utamanya kecerdasan intelektualnya kan bagus sebenarnya. Sehingga dia hanya mengalami kesulitan pada bidang tertentu. Dan tadi seperti disampaikan Ibu Risma kan ketika bidang itu gitu kan di mana dia mengalami kesulitan sudah mendapatkan satu intervensi yang tepat gitu. Sehingga dia sudah mendapatkan jalan gitu. Pintunya sudah terbuka. Maka pada fase berikutnya dia bisa berkembang dengan baik ya, bahkan bisa melampaui orang-orang yang dianggap pintar selama ini lah gitu. Jadi hanya caranya yang berbeda gitu ya, Pak ya. Harus ada bagaimana mengintervensi itu yang berbeda dengan Ya, siswa-siswa yang lain gitu yang tidak mengalami kesulitan di Iya. bidang tersebut ya, Pak. betul. Bu Risma, ini kan tadi ada Ibu sudah sebutkan ya penyebabnya, Bu ya. Berarti kalau siswa-siswa yang prestasi belajarnya kurang baik mungkin karena masalah keluarga atau lingkungan atau mungkin juga sekarang ini banyak juga yang mungkin kecanduan game online atau kebanyakan main media sosial, ini nggak termasuk dalam kategori kesulitan belajar spesifik ini ya, Bu ya? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kesulitan belajar, ada 2 faktor juga yang perlu kita perhatikan. Ada faktor internal, barangkali karena tadi ada gangguan neurodevelopmental tadi ya, tapi juga ada kemungkinan yang memang gangguan belajar karena faktor eksternal, termasuk yang Pak Adi sebutkan gitu ya. Di saat proses maupun faktor penyebab itu masih belum diselesaikan, maka kesulitan belajarnya memang akan muncul, walaupun tidak masuk ke kategori yang spesifik tadi, Iya, Pak. tidak termasuk ke Gitu ya, kategori tidak SLD masuk ini, yang Bu ya, Specific spesifik. Learning Disability ya. Betul. Jadi tidak semua yang mengalami kesulitan belajar atau prestasinya kurang baik dalam bidang akademik itu termasuk dalam kelompok Specific Ya. Learning Disability gitu ya, Pak Sep ya? Betul. Ya, betul. Jadi saya pernah baca yang kriteria yang dikeluarkan oleh IDEA itu ya, public law yang ada di Amerika itu. Dia menyebut memang kasus learning disability itu di luar gitu kan, orang-orang yang mengalami problem belajar tetapi karena faktor lingkungan gitu kan, kemudian kecacatan secara fisik ya seperti hambatan penglihatan, Sensorik ya, Pak? hambatan pendengaran gitu kan. Jadi di luar itu semua gitu. Baik. Itu untuk menandai bahwa ini memang hambatannya spesifik gitu kan pada bidang akademik tertentu. Baik, ini harus ditangani di SLB nggak sih, Pak Asep? Artinya anak-anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik ini bisa ditangani di sekolah umum atau mereka harus sekolah di sekolah khusus atau SLB gitu, Pak? Ya sebenarnya mereka itu kan kalau menurut saya ya bisa ditangani di mana saja gitu kan, tidak perlu dibatasi kan mereka harus di mana gitu. Tapi kalau melihat realita yang sekarang terjadi, ya kebanyakan mereka bahkan mungkin hampir semuanya lah itu kan sekolah di sekolah umum ya. Sekolah umum. Karena apalagi kita paham bahwa kemampuan intelektual mereka tidak ada masalah, jadi mereka ada di sekolah-sekolah umum. Jadi yang dibutuhkan bukan lembaganya, tetapi cara penanganannya gitu kan, yang harus tepat gitu kan, harus khusus gitu kan, dibanding dengan anak-anak yang lain. Dan itu bisa di rumah, bisa juga di sekolah khusus, atau juga bisa di sekolah-sekolah reguler. Jadi pendidikan khusus tapi tidak di sekolah khusus gitu ya, Pak? Iya, tidak harus di sekolah khusus. Tidak harus sekolah khusus. Betul. Gimana, Bu Risma, mungkin ada tambahan, Iya. Bu? Apakah ini harus di SLB atau? Aduh, setuju banget nih apa yang disampaikan Pak Asep ya. Kita perlu mengenali secara dini ya, secara cepat juga. Jadi artinya layanan yang diberikan setuju sekali bisa di mana saja sebenarnya. Jadi kalau spesifik harus di SLB aja tentu tidak. Kita bisa tadi bahkan mungkin homeschooling pun bisa kalau mengenali
hambatannya tadi, dan kemudian kita bisa menemukan cara gaya belajar anaknya. Kalau dokter atau psikolog kan mungkin dengan mudah bisa mendeteksi ya Bu, siswa yang mengalami kesulitan belajar spesifik ini. Tapi kalau guru yang mungkin tidak punya latar belakang pendidikan kedokteran atau psikologi, ini bagaimana cara mendeteksi dini bahwa di kelas mereka nih ada nih yang mengalami kesulitan belajar spesifik? Ada nggak cara yang mudah gitu Bu untuk Iya. supaya guru ini bisa mendeteksi itu? Baik. Sebenarnya kalau dari riwayat pada saat orang tua itu digali gitu ya, oleh guru, ditanyakan dari mulai awal perkembangannya, kadang-kadang bisa ditemukan juga anak-anak ini perkembangan bahasanya ada yang terlambat. Kemudian kalau berkaitan dengan mengingat nama, barangkali phonemic naming gitu ya, kadang-kadang memang orang tua pun ada merasakan itu. Nah, namun kalau sudah kita bicaranya di sekolah, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Berkaitan mungkin yang pertama, bagaimana sih anak-anak ini mengenali tadi berkaitan dengan urutan gitu ya. Kemudian bagaimana pengorganisasian, mengelompokkan yang sama. Kemudian adakah dia mampu melakukan sebuah sekuen gitu. Itu hal-hal yang penting dipelajari oleh guru, artinya dilihat dari mulai pra-akademiknya maupun sudah masuk kepada akademik, misalnya literasi. Berkaitan dengan membaca, apakah ada kesulitan, tadi Pak Asep menyebutkan ada tertukar-tertukar huruf misalnya, atau kemudian berkaitan dengan kata gitu ya, ada pada saat awal kita bisa mencoba menguji 1 menit membaca, atau kemudian kita akan bisa juga meminta anak untuk menghitung mundur misalnya berkaitan, jadi tergantung nanti di usia berapa sih kita sedang bicaranya, apakah di awal misalnya ya tadi di usia SD, atau jangan-jangan sudah di SMP. kelas 4 lagi ya, di kelas 4 tuh udah khas banget tuh, mulai kelihatan guru melihat kok tertinggal sekali biasanya. Jadi hati-hati di awal masuk kelas 1, 2, dan 3 itu dasar dari pra-akademiknya yang harus digali dulu. Baik. Pak Asep, kalau tanpa harus melakukan tes IQ, Pak, karena kan mungkin di daerah-daerah sulit juga mencari psikolog atau mungkin biayanya juga terlalu mahal. Ada nggak sih Pak instrumen sederhana gitu ya yang bisa digunakan oleh guru gitu untuk mengasesmen benar nggak sih anak ini mengalami kesulitan belajar spesifik gitu, atau mungkin ada faktor lain seperti faktor eksternal tadi gitu Pak Asep? Iya, pertama mungkin cara yang mudah dilakukan oleh guru itu adalah pertama coba amati ya, apakah anak ini mengalami masalah pada semua bidang misalnya, semua mata pelajaran misalnya. Kalau guru mendapati fakta bahwa anak ini hampir pada semua mata pelajaran bermasalah gitu kan, itu artinya sudah satu kecurigaan lah ya, bahwa ini kemungkinan kan faktor kecerdasan intelektual kan yang bermasalah. Sehingga kalau dia kemudian membacanya sulit gitu kan, menulisnya juga lambat gitu kan, itu kemungkinan besarnya bukan learning disability kan, tapi karena itu adalah karena slow learner atau intellectual disability. Slow learner atau intellectual disability. Apalagi mungkin misalnya guru setelah melihat fakta bahwa hampir semua mapel itu buruk ya prestasinya, kemudian dia juga bisa merasakan kan ketika dia memberikan perintah, ketika dia memberikan pertanyaan gitu kan, ketika dia menjelaskan sesuatu. Ketika menjelaskan misalnya guru dia kok sepertinya sulit untuk paham gitu kan berkali-kali gitu. Ketika ditanya atau diperintah juga seringkali tidak tepat gitu kan meresponnya gitu. Nah, saya kira interaksi seperti ini gitu kan ditambah dengan data ya prestasi belajar yang buruk hampir pada semua mapel, sebenarnya itu sudah cukup dugaan ya bagi guru kemungkinan mengalami hambatan di intelektual. Apalagi tadi ini posisi sudah kelas 4 misalnya, membacanya belum bisa juga gitu. Jadi membaca belum lancar, masih diejah, terus menulisnya juga lambat. Kemudian semua prestasi akademik tadi buruk gitu kan. Ini dugaan besar ya kemungkinannya memang mengalami hambatan intelektual gitu kan, atau mungkin slow learner lah paling banter. Jadi bukan spesifik. Saya sih kalau pengalaman saya beberapa kali menemukan berinteraksi dengan anak itu, mereka sudah posisi di kelas 5, kelas 6,
kemudian membacanya belum lancar gitu kan, padahal sudah bertahun-tahun tuh proses belajar membaca itu secara umum sedemikian juga ini kemungkinan intellectual disability kan. Kemudian saya tanya guru-gurunya bagaimana prestasi di bidang-bidang yang lain, ya akhirnya semua mendukung kepada kesimpulan itu gitu. Jadi harus dilihat secara utuh. Tetapi guru juga jangan terlalu cepat gitu kan, tidak boleh juga untuk menjudge kemudian hanya dengan, tetapi harus melalui proses ya pengamatan yang panjang. Jadi salah satu kata kuncinya itu Pak ya, bahwa kalau untuk yang ada hambatan dengan intelektual itu di semua bidang studi hambatannya, tapi kalau specific learning disability ini sekali lagi hanya di bidang tertentu ya Pak, membaca, menulis atau berhitung, tapi bidang lain mereka nggak mengalami masalah yang sama gitu ya Pak ya? Ya, biasanya begitu. Kalau untuk perkembangan mentalnya Pak, ada ini nggak, ada pengaruh nggak? Ya, beberapa kasus ada anak-anak yang learning disability ini disertai dengan masalah perilaku ya. Seperti misalnya ADHD, itu kadang ada. Jadi ADHD sebagai gejala penyerta dari anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, kalau sudah bicara ADHD kan di situ ada misalnya kesulitan memusatkan perhatian gitu misalnya. Kemudian ada aktivitas yang berlebihan, ditambah dengan perilaku impulsif misalnya. Tetapi itu tidak selalu ya, tetapi ada kalanya anak-anak yang learning disability itu juga ditambah dengan gejala penyerta ya, termasuk tadi ADHD, walaupun ADHD juga tidak harus seluruhnya. Mungkin hanya dia sulit juga melakukan konsentrasi misalnya, atau yang lain. Jadi mungkin akan ada ada penyerta ya Pak? Ya, gejala ada penyerta penyerta. gitu ya. Ya, sekarang saya ke Bu Riksma nih. Ada ini nggak Bu, kalau untuk yang intellectual disability kan kadang usianya tidak sesuai dengan perkembangan mentalnya, artinya usianya sudah dewasa tapi masih seperti anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk yang specific learning disability ini ada seperti itu nggak? Oke. Biasanya anak-anak dengan gangguan belajar spesifik ini perkembangannya kan mengikuti pada umumnya ya. Pada umumnya, Jadi sama dengan peserta didik lain Bu ya, dengan siswa-siswa lain ya. Iya. Kalaupun ada, mungkin kadang-kadang berdampak dari kepercayaan diri Kepercayaan biasanya. Jadi karena mengalami kesulitan dalam mengejar, tadi asumsikanlah pelajaran tertentu misalnya ya, menulis, dia mengalami akhirnya proses emosi atau mental yang mungkin dalam kategori minder gitu ya, atau mungkin apalagi kalau dibully Bu ya di sekolahnya ya. Betul. Jadi kelihatannya gangguan mental di sini lebih kepada psikologis yang berkaitan dengan prestasi belajarnya, karena jadi seperti underachiever ya Mas ya. Jadi kalau anak-anak ini yang secara modal kan harusnya dia bisa mengikuti pelajaran, namun karena ada hambatan tadi akhirnya tidak bisa mengikuti seperti yang diharapkan. Punya potensi kecerdasan tapi tidak bisa, pencapaiannya tidak bisa seperti peserta didik lain karena ada hambatan tadi Bu ya, ada betul sekali. Apa tadi, neuro developmental disorder berkaitan dengan itu. Iya. Baik Pak Asep, ini kalau untuk yang mengalami specific learning disability ini nanti di sekolah bagaimana nih Pak pembelajarannya? Bagaimana intervensi dari yang harus dilakukan oleh guru, terutama guru kelas dan guru mata pelajaran nih, mengenai proses pembelajaran yang dari mulai perencanaannya, kemudian pelaksanaan pembelajaran gitu. Perlu ada adaptasi atau akomodasi kurikulum nggak Pak? Untuk ini? Ya, yang pasti bahwa mereka itu butuh cara yang berbeda, yaitu satu saya kira. Cara ya Pak ya? Ya, butuh cara yang berbeda. Nah, ketika cara berbeda itu kan berarti dia butuh waktu yang lebih lama gitu kan, butuh waktu yang lebih khusus, kemudian butuh cara juga yang berbeda, juga butuh mungkin media-media ya yang khusus gitu, sehingga akan membantu proses pemahaman ya konsep-konsep yang menjadi persoalan pada mereka. Nah, masalahnya kan ketika mereka berada di sekolah umum ya, di mana guru kan menghadapi banyak siswa. Katakanlah 25 gitu siswa yang biasa. Kemudian ada satu orang misalnya yang mengalami learning disability gitu kan. Nah, ini bermasalah karena kan guru umumnya ya pertama masalah utamanya ya mungkin dia tidak menyadari bahwa ada anak itu gitu. Nah, kemudian setelah dia menyadari pun kan belum tentu juga dia punya kemauan gitu kan, punya komitmen untuk secara khusus gitu
meluangkan cara-cara khusus, meluangkan waktu khusus, meluangkan tenaga khusus itu kan untuk Menyediakan media yang khusus itu betul ya, Pak. untuk mereka. Jadi itu saya kira tantangan yang tidak mudah. Maka sebenarnya akan lebih baik kalau menurut saya ya, di samping ada guru umum gitu, juga ada yang semacam guru pendamping lah gitu kan yang menyertai. Tetapi kalau tidak punya itu berarti memang guru ini juga harus menyempatkan waktu di luar waktu umum loh ya. Di luar jam umum begitu untuk secara khusus memberikan satu perhatian atau layanan yang berbeda. Karena kalau dia tetap menggunakan dengan cara-cara yang umum, ya dia akan sulit gitu kan untuk mencapai Hasil yang sama kemampuan yang sama Iya, gitu kan. Sementara dia mengalami tadi neurodevelopmental disorder gitu. Jadi itu saya kira kuncinya yang harus dilakukan oleh guru itu. Bu Risma, selain cara dan media, Bu, ada lagi nggak yang kira-kira diperlukan oleh siswa yang mengalami kesulitan belajar spesifik ini, Bu? Ya, akan sangat baik nih Pak Mas Hadi di saat tadi guru sudah mulai mengenali ya bagaimana peer satu kelasnya itu juga ikut dilibatkan berkaitan dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi misalnya ada tadi guru sudah mencoba menerapkan satu strategi dan kemudian pelibatan teman-teman juga berkaitan dengan program yang akan disiapkan, juga sharing kepada orang tua sehingga semua memahami ya kebutuhan anak ini berkaitan dengan belajarnya bisa menjadi lebih komprehensif lah istilahnya gitu. Jadi selain guru juga keterlibatan teman sekelas, juga keterlibatan orang tua ini sangat penting ya, Bu ya? Betul, Ya, betul sekali. Orang tua. Saya sangat mendukung kalau orang tua memahami. Kadang-kadang ekspektasinya diterapkan hanya kepada guru gitu ya. Ya. Sementara orang tua juga justru memegang peranan. Dan ada satu hal nih, selain neurodevelopment itu kita ketahui sebenarnya genetik. Oh. Jadi mungkin ada cerita dulu ayahnya juga mungkin pernah mengalami gitu ya. Namun ya sekarang sudah dewasa bisa sukses, dan itu mungkin bahkan bisa berbagi cara ayahnya belajar dulu tuh seperti apa gitu. Itu sangat baik sekali. Atau mungkin zaman kakek neneknya dulu, emang semua orang belum bisa baca tulis itu ya, Bu ya. Jadi nggak dianggap sebagai sebuah kelainan gitu, sebagai hambatan gitu ya. Karena emang mungkin zaman itu semua juga nggak bisa baca tulis kan gitu ya. Jadi Pak Haji, Iya, Pak. Pertama guru juga, ini menurut pengalaman ya, harus punya persepsi yang positif dulu nih terhadap anak learning disability ini. Iya. Persepsi itu artinya dia juga harus punya harapan ya bahwa anak ini bisa berhasil gitu maksudnya. Jadi harus dimotivasi juga ya, Pak ya? Iya, anaknya? betul. Jadi satu sisi dia harus punya persepsi, punya ekspektasi ya bahwa dia bisa sukses anak ini. Sebab kalau belum dia ini kan anak bermasalah, ini sudahlah gitu. Itu tidak positif di persepsinya itu. Ya udahlah, naik kelas aja gitu ya. Iya. Nah, yang kedua memang harus ada komitmen dan kesabaran yang lebih gitu. Jadi mau meluangkan waktu, mau meluangkan tenaga dan perhatian, dia melihat itu sebagai tantangan gitu maksudnya. Sebagai tantangan. So kalau sudahlah ini sulit itu kan, berat ini. Sudahlah terlewatkan. Nah, baru berikutnya punya kemampuan teknis tadi. Nah, jadi satu sisi ada persepsi, ada komitmen, juga harus punya kemampuan teknis. Ini bicara bagaimana metodologinya kan untuk menghadapi mereka. Misalnya tadi dia harus memikirkan satu step-step yang sederhana gitu kan, kemudian harus memikirkan media yang konkret dan mudah untuk dipahami mereka misalnya gitu kan, kemudian memberikan latihan-latihan kan yang sistematis, itu artinya sudah masuk ke wilayah teknisnya. Baru tadi persoalan kerjasama dengan orang tua harus sinkron itu. Harus sinkron, kalau tidak juga akan sulit itu. Iya, tapi kalau soal kompetensi pemahaman teknis itu bisa dipelajari ya, Pak. Tapi kalau kesabaran, komitmen, terus mau menerima keberagaman siswa, ini kan yang susah ya, Pak. Nggak bisa dipelajari gitu. Harus betul-betul muncul dari dalam diri guru itu sendiri ya, Pak. Itu seperti hidayah gitu. Hidayah. Baik, kalau untuk evaluasinya Pak dalam pembelajaran perlu dibedakan nggak? Artinya mungkin seperti pada saat tesnya gitu, itu perlu dibedakan nggak dengan peserta didik dengan siswa-siswa yang lain gitu? Ya tergantung misalnya apa yang mau dievaluasi gitu ya. Kalau misalnya yang mau dievaluasi persoalan kontennya gitu kan, ya sebenarnya kita bisa melakukan beragam cara untuk evaluasi itu.
Misalnya anak-anak yang mengalami disgrafia gitu, kesulitan menulis gitu, ya jangan dipaksa untuk ujian secara tertulis. Lisan gitu Lisan, bisa ya Pak ya? lisan. Karena yang kita maksudkan penguasaan kontennya gitu. Maka lisan boleh, atau dia menggunakan komputer. Jadi tidak harus menulis, tapi menggunakan komputer, lisan. Yang penting, oh iya dia sudah memahami kontennya. Itu untuk yang disgrafia. Jadi disgrafia ini kalau menulisnya dengan menggunakan apa komputer atau mesin tik itu bisa ya Pak? Masih bisa. Bisa ya? Masih Dia bisa. bisa kenal huruf A, B, Iya. C gitu ya? Kalau hurufnya kan masih kenal tuh yang disgrafia itu kan. Oh, beda dengan Cuman yang di dia, disleksia tadi ya Pak? iya, dia kesulitan ketika harus menuangkan dalam bentuk Gambar. tulisan atau gambar itu. Iya, iya. Gitu. Walaupun tadi terkadang ada perpaduan gitu kan, bergabung tuh. Dia disleksia juga, tapi juga menulisnya juga agak itu sangat. Jadi kalau saya melihatnya gini, kasus ini bisa individual gitu. Bisa individual. Bisa beragam banget itu, dan itu harus dicermati satu persatu. Maka penting di situ peran assessment. Karena walaupun sama-sama disleksia misalnya dokter mendiagnosis ini disleksia, katakanlah 5 orang gitu, itu boleh jadi kartunya beda-beda ya, Pak? ya dilihat satu persatu. Maka kalau menurut saya, bagi seorang guru itu yang penting bukan memegang kata disleksianya, tetapi dia harus betul-betul mengamati gitu kan, mengakses ini sekarang apa yang dia tidak bisa, itu maksudnya. Apa yang dia tidak bisa dan bagaimana caranya supaya Iya, dia bisa gitu betul. ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Itu yang penting. Apapun labelnya ya, Iya, mau bis apapun gitu ya. betul. Label itu kan hanya ya sebuah nama saja. Iya. Tetapi yang penting guru harus tahu dia tidak mampu apa itu kan, masih mampu apa itu kan. Kemudian apa yang dia butuhkan, baru berpikirkan bagaimana cara kan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, itu saya kira yang lebih penting bagi seorang guru. Ya, Bu Riksma, kalau siswa ini kan ada yang kalau pembelajaran itu ada yang lebih senang auditori, ada yang lebih senang visual, ada juga yang kinestetik gitu ya. Nah, untuk yang disleksia gitu kan kalau suruh baca dia susah ya, Bu. Bisa nggak sih digantikan dengan audiobook umpamanya? Jadi pembelajarannya hanya dengan suara gitu ya. Jadi guru menerangkan, bukan guru yang menulis di papan tulis gitu. Bisa nggak seperti itu, Bu? Iya, itu menjadi salah satu strategi ya. Di saat kita memang mengetahui kesulitan anak-anak ini berkaitan dengan tadi artinya visual tadi kadang suka tertukar misalnya dari segi simbol gitu, ya sangat baik kalau guru mungkin bisa menambah proses pembelajaran itu dengan banyak berkaitan dengan media yang audio gitu ya. Kemudian tadi saya menarik sekali Pak Asep mengatakan di saat tadi kesulitannya adalah menulis, maka begitu mengecek konten dengan ujian lisan kan itu sebenarnya nilainya sama. Begitu pula dengan yang kesulitan di skala kuliah misalnya. Dia sudah bisa mengakomodir berkaitan dengan simbol-simbol angka. Namun begitu masuk ke soal cerita yang berkaitan dengan matematika, ternyata dia mengalami kesulitan lagi. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan tuh. Bagaimana soal cerita yang sebenarnya berkaitan dengan matematika itu kemudian diolah menjadi lebih sederhana, lebih abstrak untuk mudah difahami oleh siswanya gitu. Jadi banyak sekali hal yang perlu diperhatikan sebenarnya. Jadi baik merubah media tadi pembelajaran dari bentuk audio, kemudian bagaimana visual itu disederhanakan menjadi urutan-urutan yang lebih mudah difahami. Itu menurut saya kreativitas guru sangat diperlukan. Mas Adi, jadi setuju satu banget lagi nih kreativitas ya kuncinya. Iya. Baik, Pak Asep dan Bu Riksma, karena waktu kita sangat terbatas ini, mungkin ada closing statement ini dari Pak Asep dan Bu Riksma. Silakan Pak Asep dulu, Pak. Ya, saya berpikir bahwa hal yang paling penting diketahui oleh guru itu adalah ya pertama dia harus tadi punya komitmen dulu ya. Jadi berarti mengajar dengan hati ya. So, kalau bekal ini tidak ada akan sulit bagi dia untuk mau ya memulai melayani mereka. Nah, yang kedua baru mereka juga harus sedikit belajar lah tentang apa itu learning disability. Kemudian belajar juga bagaimana teknik-teknik dasar lah untuk mengatasi mereka gitu. Dan kemudian baru berusaha untuk bekerja sama. Jadi jangan dipegang sendiri. Dia harus juga diskusikan dengan mungkin teman gurunya, dengan orang tuanya, sehingga persoalan itu akan menjadi tertangani secara bersama. Itu jauh lebih ringan gitu kan, dibanding kalau dikekewek sendiri gitu kan. Itu saya kira akan mengalami kesulitan. Baik. Bu Riksma, silakan Bu. Iya. Mungkin ada yang tambahkan? Oke. Dari saya mungkin karena memang kesulitan belajar spesifik itu tidak mudah dikenali, mohon hati-hati guru tidak cepat membuat judgement ya kepada siswa bahwa
anak-anak ini tidak bisa belajar, tidak mau belajar atau dalam kategori malas gitu, namun ada hal-hal yang perlu digali lebih dalam berkaitan dengan kekhasan kebutuhan anak untuk belajar. Mungkin itu Mas. Baik, Bapak dan Ibu guru dimanapun Anda berada, beberapa hal yang penting dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertama bahwa siswa yang mengalami specific learning disability ini hanya mengalami kesulitan di satu bidang, bukan di semua bidang, tidak seperti yang mengalami slow learner ataupun intellectual disability. Kemudian yang diperlukan dari guru adalah kreativitas, komitmen, kesabaran, dan juga kemauan untuk kerjasama dengan orang tua dan juga tentunya dengan teman-teman sekelas dari siswa yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Nah, inilah yang harus dilakukan, dan yang paling penting bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar spesifik ini jangan dipindahkan ke SLB, tetapi harus tetap di sekolah umum ataupun sekolah kejuruan, bukan di SLB ataupun di sekolah khusus. Ini yang paling penting dari apa yang kita diskusikan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Asep Supena MPSI, untuk Ibu Dr. Risma Nurrahmi MPD, terima kasih. Akhirnya saya Adi Gunawan pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.